Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah sehat semua ya. Baik, hari ini bertemu lagi bersama Pak Sigit. Kita akan belajar bersama matematika. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Iya, baik, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Kita akan belajar apa hari ini? Nah, simak video ini selengkapnya ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang yang pertama, langkah-langkah mengerjakan soal cerita berkaitan dengan satuan panjang. Yang kedua, soal cerita penjumlahan satuan panjang, dan yang ketiga adalah soal cerita pengurangan satuan panjang. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ayo langsung kita mulai yang pertama. 4 langkah mengerjakan soal cerita. Nah, di semester sebelumnya kita sudah telah belajar tentang soal cerita ya. Nah, ada 4 langkah dalam mengerjakan soal cerita. Kita akan ulang ya. Nah, yang pertama adalah kita menulis diketahui. Yang kedua, kita menuliskan ditanyakan. Yang ketiga, penyelesaian atau jawab. Dan yang keempat adalah jadi atau kesimpulannya. Nah, baik. Yang pertama, diketahui. Nah, kita bisa membaca soal dengan cermat dan memberi tanda pada bilangan dan kata kunci pada soal ketika mengerjakan soal cerita matematika. Nah, yang kedua adalah ditanyakan. Ditanyakan dalam soal artinya kita mencermati pertanyaan dan memberi tanda pada soal. Apa pertanyaan yang diharapkan dari soal tersebut. Kemudian yang ketiga, penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian ini kita harus menuliskan kalimat matematika dari soal dan melakukan operasi hitung sehingga mendapatkan jawaban dari soal. Dan yang keempat adalah jadi atau kesimpulan, yaitu kita membuat kesimpulan dari hasil jawaban dihubungkan dengan pertanyaan yang ada pada soal. Baik, kita ingat dulu ya, satuan cm dan meter itu berbeda. Bahwa 1 meter nilainya sama dengan 100 cm. Anak-anak masih ingat ya persamaannya? Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan harus dipastikan satuan panjangnya sama. Jika ada satuan panjang yang berbeda, maka kita harus ubah dahulu ya salah satu satuan panjangnya sehingga bisa dihitung atau dioperasi hitungkan ya. Termasuk juga dalam membandingkan dan juga mengurutkan panjang sebuah benda. Maka kita juga harus menyamakan terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk dibandingkan ataupun diurutkan. Baik, berikutnya kita belajar soal cerita penjumlahan satuan panjang. Nah, dalam soal cerita penjumlahan ada beberapa kata kunci yang bisa anak-anak cermati pada soal. Nah, untuk soal cerita penjumlahan atau penambahan, maka di sini ada 4 kata kunci yang Pak Guru hadirkan. Yang pertama ada digabung, yang kedua disambung, yang ketiga panjang seluruhnya, dan yang terakhir adalah total. Jadi jika anak-anak menemukan salah satu dari keempat kata kunci ini dalam soal, itu artinya adalah soal cerita penjumlahan. Sebetulnya masih ada banyak sekali kata kunci dalam soal cerita penjumlahan, tapi hari ini kita pelajari ini dulu ya. Baik, langsung masuk ke soal. Made melihat banyak hewan di kebun binatang. Salah satunya adalah jerapah. Tinggi pundak jerapah dapat mencapai 3 meter. Panjang lehernya dapat mencapai 250 cm. Berapa meter tinggi jerapah? Anak-anak bisa amati ya pada gambar di sebelah kanan. Ini adalah gambar hewan jerapah. Nah, untuk yang sebelah kiri itu adalah tinggi dari pundaknya, dan yang sebelah kanan itu adalah tinggi dari lehernya. Nah, langsung kita bahas ya. Nah, kita bisa memberi tanda ketika mengerjakan diketahui di sini dalam soal. Kita bisa memberi tanda apa? Yang pertama adalah tinggi pundak jerapah mencapai 3 meter. Kita tandai yang 3 meter. Kemudian
Panjang leher dapat mencapai 250 cm. Kita tandai angka 250 cm di sini. Nah, selanjutnya karena kita sudah memberi tanda pada diketahui, selanjutnya kita memberi tanda pada pertanyaan atau ditanyakannya. Di sini pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa meter tinggi jerapah? Nah, tinggi jerapah itu artinya sama dengan tinggi pundak ditambah panjang leher. Oke, kita selesaikan ya. Kita tulis kalimat matematikanya dulu. Tadi kita sudah beri tanda pada diketahui bahwa penyelesaian dari soal ini untuk menghitung tinggi jerapah artinya adalah 3 meter ditambah 250 cm sama dengan titik-titik meter. Oke, kita selesaikan. Di sini ada perbedaan satuan panjang ya. Yang di depan itu adalah 3 meter sedangkan yang di belakang adalah 250 cm. Ada perbedaan satuan meter dan juga cm. Maka kita samakan dulu ya, yang belum meter menjadi meter karena yang ditanyakan di akhir adalah satuan meter. Nah, kita jadikan 250 cm ini menjadi meter. Nah, caranya 250 cm kita uraikan dulu ya, sama dengan 200 cm ditambah 50 cm. Kenapa 200? Karena akan lebih mudah menghitungnya ya, karena kelipatannya 100 ya. Jadi di sini satuan cm dan meter itu kan hubungannya kalau 1 meter sama dengan 100 cm, maka kita uraikannya kelipatan 100, berarti 250 itu sama dengan 200 ditambah 50. Nah, kita ubah yang 200 ini ke dalam satuan meter, 200 dibagi 100. Masih ingat ya caranya ya? Dicoret nolnya, 1 di sini, kemudian 1 lagi. Jadi hasilnya adalah 2 meter. Kemudian untuk yang ditambah 50 cm, kita tulis apa adanya menjadi 50 cm. Jadi kita tambahkan ya dengan angka yang di awal tadi, 3 meter ditambah 2 meter ditambah 50. Kita hitung yang satuannya sama. Untuk satuan yang masih cm tidak kita hitung, tapi kita nanti tambahkan di setelahnya. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5 meter ditambah 50 cm. Jadi tinggi jerapah adalah 5 meter lebih 50 cm. Berikutnya soal cerita pengurangan satuan panjang. Dalam soal cerita pengurangan ada beberapa kata kunci ya anak-anak yang bisa digunakan untuk mengetahui itu adalah soal cerita pengurangan. Oke, untuk kata kunci yang pertama itu adalah selisih atau perbedaannya. Kemudian sisa. Selanjutnya dipotong atau digunting, dan yang terakhir diberikan. Ini adalah 4 kata kunci yang bisa anak-anak temukan pada soal cerita pengurangan. Langsung ke soal ya. Oke, soalnya contohnya sebagai berikut. Panjang kain ibu mula-mula 4 meter. Ibu memberikan kain miliknya sepanjang 200 cm untuk bibi. Berapa meter panjang kain ibu sekarang? Nah, kita bahas ya dari soal yang tadi sudah dibacakan. Oke, kita bisa mencari diketahui di sini. Tadi kain ibu mula-mula berapa? Iya, kain ibu mula-mula adalah 4 meter. Jadi sebelum diberikan itu 4 meter panjangnya. Kemudian diberikan kepada bibi 200 cm. Kita tandai ya angka 4 meter dan juga angka 200 cm. Nah, kita langsung masuk ke ditanyakan. Di sini pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah berapa meter panjang kain ibu sekarang? Oke, langsung kita masuk ke penyelesaian. Kita tulis kalimat matematikanya. Jadi di sini 4 meter dikurangi 200 cm. Kenapa dikurangi? Karena di sini diberikan, ibu memberikan kain miliknya, maka dikurangi ya. Jadi 4 meter dikurangi 200 cm. Sama dengan di sini pertanyaannya berapa meter? Maka sama dengan titik-titik meter. Oke, di sini ada perbedaan satuan panjang ya. Yang depan adalah meter dan yang belakang adalah sentimeter. Maka kita samakan dahulu menjadi meter semuanya.
Maka kita hitung yang 200 cm ini kita ubah menjadi meter. Senti menjadi meter itu dibagi 100, maka kita tulis 200 dibagi 100. Kita coret nolnya. 1, berarti hasilnya adalah 2 meter ya. Langsung kita masukkan ke persamaan yang pertama atau ke kalimat matematikanya. Berarti 4 meter dikurangi 2 meter. 200 cm nya berubah menjadi 2 meter. Maka sama dengan 2 meter. Nah, sudah selesai. Kita tulis jadi atau kesimpulannya. Jadi, panjang kain ibu sekarang masih 2 meter. Nah, sekarang soal penutup. Coba anak-anak tebak, ini adalah soal cerita penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, jarak rumah Tony ke rumah Made adalah 250 meter. Jarak rumah Made ke rumah Indra 375 meter. Berapa jarak total dari rumah Tony ke rumah Indra melewati rumah Made? Nah, coba ditebak, ini soal apa? Iya, betul sekali, soal cerita untuk penjumlahan, karena ada kata kuncinya lah jarak total ya di sini ya. Jadi inilah soal cerita untuk penjumlahan. Maka kita langsung bahas di sini ya. Nah, di sini gambarnya terlihat rumah Tony, rumah Made, dan rumah Indra. Tadi rumah Tony ke rumah Made jaraknya 250 cm. Kemudian rumah Made ke rumah Indra 375 cm. Maka jarak total atau keseluruhannya berapa meter ya? Nah, bisa kita bahas berikut ini. Oke, kita tandai diketahuinya. Di sini yang diketahui pertama kali adalah jarak rumah Tony ke rumah Made adalah 250 meter. Kemudian jarak rumah Made ke rumah Indra 375 meter. Nah, masuk ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah berapa jarak total dari rumah Tony ke rumah Indra melewati rumah Made? Oke. Jarak total itu artinya adalah jarak rumah Tony ke Made ditambah jarak rumah Made ke Indra. Karena di sini jarak totalnya harus melewati rumahnya Made ya. Oke, berarti kita masuk ke penyelesaiannya. Kita tulis kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya sebagai berikut ya. 250 meter ditambah 375 meter sama dengan titik-titik meter. Perhatikan satuannya sudah sama atau belum ini? Yang depan meter, yang belakang meter. Ditanyakan menjadi meter, maka sudah sama anak-anak untuk satuan panjangnya. Maka bisa langsung dihitung, tidak usah diubah satuannya ya. Berarti langsung kita masukkan dengan cara bersusun pendek ya. 250 ditambah dengan 375. 0 ditambah 5, 5 ditambah 7 itu 12, menyimpan 1, kemudian tambah 2, 3, ditambah 3 adalah 625. Jadi jarak total dari rumah Tony ke rumah Indra melewati rumah Made adalah 625 meter. Baik, berikutnya adalah tugas. Tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan halaman 91 nomor 3B dan halaman 100 nomor 2A. Soal pada buku paket tidak usah ditulis. Kemudian saling diketahui dan ditanyakan yang dicontohkan pada video berikut. Anak-anak mengerjakan sendiri penyelesaian dan jadi. Tugas dikerjakan pada buku tugas atau buku tulis matematika. Baik anak solih, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham ya. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya di rumah. Selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak aman. Sehat selalu ya anak-anak di rumah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.